Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan psikologi dalam sekolah. Objek psikologi adalah tingkah laku manusia dalam berbagai bidang kehidupan yang banyak keterlibatan manusia di dalamnya. Maka, diperlukan ilmu psikologi. Jadi, peran psikologi sangat besar dalam memperlakukan manusia secara tepat. Begitu pula dalam bidang pendidikan. Dalam bidang tersebut, banyak keterlibatan manusia, khususnya manusia yang sudah tumbuh dan kembang, sehingga sangat diperlukan penerapan prinsip-prinsip psikologi kepada prinsip-prinsip psikologi kepada peran peserta didik yang sedang dalam proses pendidikan. Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa agar ia dapat berkembang secara optimal, kita mengenal 3 sentra pendidikan, yaitu pendidikan informal dalam keluarga, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan non-formal dalam masyarakat. Orasi ilmiah pada hari ini hanya dibatasi pada penerapan psikologi dan lembaga pendidikan formal di sekolah. Penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam bidang pendidikan adalah sangat penting. Tujuannya agar terjadi perkembangan peserta didik secara optimal, dengan kata lain, implementasi psikologi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Secara rinci, penerapan psikologi dalam bidang pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu menjadi dosen atau guru yang baik. Menjadi dosen atau guru yang baik terlebih dahulu dilalui harus menguasai substansi pembelajaran. Menguasai itu saja belum cukup, karena ada hal-hal apakah yang membuat seorang guru atau dosen yang baik? Bagaimana sih menjadi seorang guru atau dosen yang baik? Nah, pertanyaan-pertanyaan sering seperti ini sering diajukan oleh guru dalam berbagai pelatihan guru. Tentu saja, jawaban pertanyaan tersebut itu bukan jawaban yang sederhana dan tunggal, melainkan jawaban yang multidimensional. Banyak faktor yang memengaruhi atau membentuk seorang guru atau dosen yang baik. Yang pertama, itu tentu harus terpenuhi substansi peran guru dalam pembelajaran yang meliputi membuat perencanaan program pembelajaran, menguasai materi atau bahan ajar, menggunakan metode yang tepat, memakai alat atau media pembelajaran yang cocok, melakukan interaksi dengan siswa, dan dapat mengelola kelas dengan baik. Yang kedua, penguasaan substansi pembelajaran saja belum cukup. Guru ataupun dosen harus memiliki pengetahuan yang luas, mempunyai kemampuan untuk presentasi pembelajaran, memiliki kemampuan menimbulkan minat siswa terhadap pembelajaran, memiliki kemampuan motivasi siswa, dan memiliki kemampuan berbahasa dengan baik, dan kemampuan dalam disiplin diri. Kemampuan memimpin. Yang ketiga, itu guru harus mempunyai sifat-sifat kepribadian seperti empati, humor, suka menolong, sabar, bekerja keras, bersemangat, dan periang. Oke, selanjutnya itu merangsang perkembangan dan kreativitas anak. Salah satu kebutuhan anak-anak usia prasekolah adalah kebutuhannya bermain. Pada saat tersebut, anak-anak itu gemar bermain dan berfantasi. Jadi, program pendidikan di TK seharusnya dapat memfasilitasi anak-anak bermain. Ini salah satunya adalah di TK ya.
dapat menyediakan berbagai alat-alat permainan dan bersosialisasi dan berpikir. Adanya unsur-unsur psikologi pada pendidikan. Contohnya pada TK seperti itu, alat permainan edukatif itu diharapkan anak akan tumbuh dan kembang secara optimal. Melalui kegiatan tersebut, maka ada menjadi kreatif, percaya diri, mandiri, dan tanggung jawab. Pola 9 pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan anak antara lain itu melalui bermain, maka menjadi kepuasan dalam diri anak. Sayangnya, ada beberapa TK sudah terlalu dini mengembangkan aspek akademik anak melalui pembelajaran membaca, menulis, dan menghitung. Ada pula orang tua si anak yang minta guru TK-nya agar anaknya ini diberikan les membaca dan menulis. Keinginan orang tua itu cukup beralasan karena beberapa SD favorit mengadakan les menulis dan membaca untuk seleksi siswa baru. Dalam psikologi anak, dikenal dengan masa peka, yaitu suatu masa bagi individu atau anak sudah siap untuk diajar atau dilatih suatu pengetahuan atau keterampilan. Konsep pada masa peka ini dipopulerkan oleh Montessori yang menekankan pentingnya pendidikan individual di samping pendidikan yang diberikan secara klasikal. Dalam diri manusia ada 4 emosi dasar, yaitu senang, sedih, takut, dan marah. Itu menurut Sam pada tahun 2009. Emosi tersebut dikategorikan pada 2 kelompok, yaitu emosi positif dan emosi negatif, seperti sedih, takut, dan marah. Peran guru, orang tua, pendidik, dan pendidikan anak usia dini ataupun PAUD seperti kelompok bermain dan taman kanak-kanak adalah memfasilitasi agar tercipta atau tertanam emosi positif dari terhindar emosi negatif, antara lain takut, cemas, gelisah, sedih, dan khawatir. Lanjut, itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru ataupun dosen adalah sutradara dalam pembelajaran. Yes, guru ataupun dosen itu adalah sutradara dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, ia harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jika pembelajaran tidak menyenangkan, maka para siswa tidak bersemangat belajar, bahkan mereka merasa sebagai beban dalam belajar. Benar? Ya, akibat hal tersebut siswa tidak memperhatikan pembelajaran, meribut di kelas, mengganggu teman, bahkan bisa membolos. Siswa yang tidak senang belajar akan merasakan waktu yang lama pada satu sesi pembelajaran. Mereka merasa bosan, jenuh, cemas, ataupun khawatir bila disuai ke depan kelas atau diberi pertanyaan tetapi tidak mampu mengerjakan atau menjawab pertanyaan. Peserta didik yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu diharapkan dapat bertingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut. Kegiatan pokok peserta didik di sekolah adalah belajar. Guru ataupun dosen itu adalah sutradara dalam pembelajaran. Idealnya, guru ataupun dosen itu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik menjadi sangat senang dalam belajar. Pertanyaannya adalah, apakah guru sudah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Apa kata siswa tentang setting pembelajaran yang dilakukan guru? Dalam penelitian SAM pada tahun 2009 menyebutkan bahwa pembelajaran yang membosankan bagi siswa adalah yang pertama, itu penyajian pelajaran yang dilakukan secara monoton. Yang kedua, masih ada guru yang mencatatkan pelajaran di papan tulis.
Yang ketiga, itu tugas-tugas untuk siswa banyak dan waktunya itu sempit. Ya, berdasarkan pandangan siswa tersebut, mestinya guru ataupun dosen menggunakan prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat menyenangkan. Sayangnya, sebagian guru ataupun dosen lebih mengajar target pencapaiannya kurikulum dan standar kuantitas minimal sehingga pembelajaran menjadi monoton. Selanjutnya itu program remedial dan program pengayaan. Program remedial diperuntukkan pada kelompok siswa yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimal atau juga SKBM. Sedangkan program pengayaan adalah untuk kelompok siswa yang sudah memperoleh skor jauh di atas SKBM. Sayangnya, sebagian guru ataupun dosen menafsirkan makna yang kurang tepat tentang reward tersebut. Sehingga prosedur perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ataupun dosen juga salah. Guru melakukan perbaikan pembelajaran dan memberikan ujian ulangan kepada siswa yang belum tuntas. Padahal substansi remedial adalah pemberian intervensi atau perlakuan berupa perbaikan pembelajaran yang diberikan kepada sekelompok orang siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Selanjutnya yaitu pengembangan diri. Siswa itu perlu pintar atau memperoleh hasil belajar yang baik. Pintar saja tidak cukup, pintar saja itu belum cukup. Peserta didik perlu memiliki keterampilan sosial dan kecerdasan emosional yang tinggi. Keberhasilan hidup akan ditentukan oleh kombinasi faktor antara kemampuan intelektual, keterampilan sosial, dan kecerdasan emosional. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukan implementasi program pengembangan diri di sekolah. Program pengembangan diri adalah program yang bukan semata pelajaran, tetapi program untuk pembentukan dan pengembangan kepribadian peserta didik dalam mendukung tujuan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Tujuan program pengembangan diri, pembentukan dan pembinaan aspek-aspek kehidupan siswa yang meliputi antara lain itu kejujuran, kerjasama, keuletan, konsep diri, kompetensi, kepercayaan diri, pemimpin, dan motivasi. Baik, kesimpulan dari video kali ini yaitu penerapan teori dan konsep ilmu psikologi ke dalam proses pendidikan formal secara proses belajar mengajar di sekolah sangatlah penting. Dengan cara ini diharapkan terbentuknya hubungan antara guru dan murid yang positif, sehingga siswa dapat belajar sebaik mungkin, merasa nyaman selama berada di kelas, dan siswa pun dapat mengenali sebuah potensi akademik dan non-akademis yang mereka miliki sebaik mungkin. Terima kasih, saya Atia Mutiara dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.